Kisah hidup. Pelabuhan hati istri sang nelayan, menanti di ujung senja dan ombak. Di sebuah desa pesisir yang tenang, Lastri duduk sendiri di tepi pantai. Angin laut serta suara ombak membuatnya merasa khawatir dan perlahan senja mulai turun, disertai debur ombak menjadi satu-satunya teman setianya. Setiap kali perahu nelayan kecil menjauh dari pantai, hatinya ikut terbawa. Agus, suaminya, telah berangkat melaut sejak pagi buta. Sudah menjadi rutinitas bertahun-tahun. Tapi rasa cemas dan rindu tak pernah benar-benar pergi dari hati Lastri. Semoga laut hari ini bersahabat. Bisiknya pelan, menatap cakrawala yang mulai membara. Di balik senyumnya yang tenang, tersimpan doa yang tak henti dipanjatkan. Tentang keselamatan, tentang pulang, tentang harapan, akan pertemuan esok hari saat perahu suaminya kembali. Lastri tahu, menjadi istri nelayan berarti bersahabat dengan sepi dan gelisah. Tapi di sanubarinya, ia percaya laut yang luas itu juga menyimpan cinta dan janji pulang. Malam perlahan turun, menggantikan senja yang telah tenggelam di ujung laut. Lastri masih duduk di tempat yang sama, matanya terus menatap gelapnya cakrawala, seolah berharap suara perahu Agus akan segera terdengar. Tiba-tiba, dari kejauhan, seorang anak lelaki berlari ke arahnya. Nafasnya terengah, wajahnya pucat. Lastri berdiri dengan cepat, dadanya berdebar hebat. Bu Lastri, ada kabar dari perahu Pak Agus, katanya terputus-putus. Lastri, jantungnya seperti berhenti berdetak sesaat. Ada apa, Nak? Katakan. Anak itu menunduk. Perahu Pak Agus belum kembali, katanya mesin mati di tengah laut. Ombak juga besar, tapi nelayan lain lihat lampu dari jauh. Mungkin mereka masih bertahan. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Lastri. Antara cemas dan harap, ia menggenggam kain sarungnya erat-erat. Di hatinya hanya satu, Agus harus selamat. Agus pasti pulang. Di malam itu, Lastri kembali menatap laut. Kini, bukan hanya dengan rindu, tapi juga dengan doa yang lebih dalam dari biasanya. Fajar belum menyingsing ketika para nelayan mulai berkumpul di dermaga. Obor-obor dan senter tergantung di perahu mereka, siap menerangi gulita lautan. Di antara mereka, Lastri berdiri, tak peduli tubuhnya yang menggigil atau mata yang tak tidur semalaman. Saya ikut, ucapnya mantap, meski suaranya parau. Bu Lastri, biar kami saja, kata salah satu tetua nelayan. Lastri menggeleng, air matanya menetes pelan. Itu suamiku, aku ingin ikut mencari, atau setidaknya melihat kemana angin membawa hatiku malam tadi. Dan berangkatlah mereka, menyusuri garis laut yang dingin dan penuh kabut. Ombak masih tinggi, angin belum bersahabat, tapi cahaya harapan di hati mereka tak padam. Jam demi jam berlalu. Beberapa burung camar melintas, tapi tak ada tanda perahu Agus. Sampai akhirnya, dari kejauhan, salah satu nelayan berteriak. Itu, di balik kabut, ada lampu kecil di ujung sana. Semua mata tertuju ke arah itu. Lastri menahan napas. Perahu kecil dengan layar setengah robek, terombang-ambing, dan di sana bayangan seseorang sedang melambaikan tangan dengan lemah. Agus, jerit Lastri. Air mata jatuh tak tertahankan. Kali ini bukan karena takut, tapi karena kelegaan yang belum sempat disusun kata. Perahu mereka mempercepat laju, menuju satu harapan yang tak pernah benar-benar tenggelam, pulangnya orang yang dicintai. Perahu penyelamat akhirnya bersisian dengan perahu Agus. Wajahnya pucat, tubuhnya lemah, tapi matanya langsung mencari dan menemukan Lastri.
Lastri tak bisa menahan dirinya. Ia menjangkau tangan Agus, menggenggamnya erat seakan tak ingin melepas lagi. Tak peduli angin, tak peduli basah dan dingin. Yang penting, Agus hidup. Agus, kembali. Maafkan aku tak bisa kembali lebih cepat. Suara Agus lirih, hampir tak terdengar oleh debur ombak. Lastri menggeleng. Wajahnya dibasahi air mata dan embun laut. Yang penting kamu pulang. Aku cuma butuh kamu pulang. Orang-orang di perahu terdiam sejenak, memberi ruang pada pertemuan dua hati yang telah lama terpisah oleh gelombang dan waktu. Bahkan laut pun tampak lebih tenang pagi itu, seolah ikut lega melihat salah satu dari banyak kisahnya menemukan akhir yang selamat. Saat kaki mereka akhirnya menjejak pantai, penduduk desa menyambut dengan haru. Lastri memeluk suaminya di depan semua orang, tanpa malu, tanpa ragu, karena cinta seperti itu memang pantas disaksikan langit dan laut. Dan sejak hari itu, setiap Lastri menatap laut, ia tak lagi hanya melihat rindu, tapi juga keberanian, pengharapan, dan cinta yang mampu melawan gelombang sebesar apapun. Hari-hari kembali berjalan seperti biasa di desa pesisir itu. Ombak tetap datang dan pergi. Matahari tetap tenggelam dan terbit dari ufuk yang sama. Tapi bagi Lastri, semuanya terasa berbeda, lebih hangat, lebih bermakna. Sejak kejadian itu, Agus lebih sering melaut saat cuaca benar bersahabat. Lastri pun tak lagi hanya menunggu di pantai. Kini, ia ikut membantu di darat mengolah hasil tangkapan, membuat kerajinan dari kulit kerang, dan mengisi waktunya dengan harapan, bukan lagi kecemasan. Di setiap senja yang datang, Lastri dan Agus duduk berdampingan di tepi pantai tempat mereka biasa bertemu. Tak banyak kata, hanya pandangan penuh syukur, dan genggaman tangan yang lebih erat dari sebelumnya. Karena cinta mereka telah diuji oleh laut dan kesetiaan. Dan begitulah, di desa kecil yang tenang itu, hidup seorang perempuan bernama Lastri, seorang istri nelayan yang telah tahu betapa dalamnya rindu, betapa beratnya menunggu, dan betapa indahnya sebuah kepulangan. Setiap nelayan punya lautnya sendiri, setiap istri nelayan punya doanya, yang tak pernah putus, seperti Lastri, yang menjadikan kesabaran sebagai pelabuhan cintanya. Karena laut tak hanya menyimpan gelombang, tapi juga rindu, harap, dan cinta yang setia menunggu pulang. Jangan lupa untuk like, share, comment, serta subscribe channel Amopa Story agar tak ketinggalan kisah inspiratif lainnya dari pelosok negeri. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di cerita berikutnya.